Oke, untuk soal pertama, soalnya seperti ini. Jika 4 dibagi setengah itu adalah akar T, maka tentukanlah berapa nilai T. Nah, di sini ada bentuk pembagian, gue akan menuliskannya sebagai bentuk pecahan. Jadi 4 dibagi setengah itu bisa gue tuliskan sebagai 4 per setengah. Ini katanya sama dengan akar T. Nah, gue bisa menguadratkan kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan gue sama-sama kuadratkan, sehingga gue peroleh 4 kuadrat itu dibagi setengah kuadrat itu sama dengan akar T yang dikuadratkan ya, yaitu T. Nah, di sini gue bisa hitung nilai yang di kiri itu adalah 16 per 1 per 4 sama dengan T. Nah, gue bisa mengembalikan 4 per 4 di sebelah kiri, karena 4 per 4 itu sama dengan 1, jadi tidak akan mengubah nilai ruas kirinya. Nah, sekarang gue bisa coret ya, sehingga gue peroleh bahwa T itu sama dengan 16 dikali 4 sama dengan 64. Oke, untuk soal nomor 2, jadi ada sebuah titik T dengan koordinat 2,17 dan titik T itu terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min rx tambah 33. Nah, kemudian tentukanlah berapa nilai r yang memenuhi. Nah, kalau dikatakan bahwa sebuah titik itu terletak pada grafik fungsi, ya misalkan adalah grafik fungsi f, maka pasti koordinat dari titik T itu memenuhi fungsi yang bersangkutan. Jadi, nilai dari F2 itu harus sama dengan 17 ya. F2 itu adalah 2 kuadrat min R dikali 2 tambah 33 sama dengan 17. Di 4 min 2R tambah 33 sama dengan 17. Nah, si 2R itu sama dengan 37 dikurang 17. Jadi di sini diperoleh bahwa R-nya itu harus sama dengan 10. Oke, untuk soal nomor 3 seperti ini. Jadi ada 9 bilangan, yaitu 248, 365, 784 yang akan diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jika U dan T itu secara berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, maka tentukanlah berapa nilai dari 2 dikali U dikurangi T. Ya, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan bilangan-bilangan ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi urutannya seperti ini. 8, karena 8-nya ada 2 kali, kita tulis 2 kali. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2. Nah, kemudian U itu adalah bilangan pada posisi ketiga. Jadi ini adalah U sama dengan 7. Dan T adalah bilangan pada posisi ke-8, berarti yang ini ya. Ini adalah T. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa U-nya itu sama dengan 7 dan T-nya itu sama dengan 3. Kita bisa langsung menghitung bahwa nilai 2 dikali U dikurangi T itu sama saja dengan 2 dikali 7 dikurangi 3. Ya, ini adalah 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Oke, untuk soal nomor 4, kita diminta untuk menentukan berapa banyak persegi yang ada pada bangun datar di atas. Oke, di sini ada 8 buah persegi dengan ukuran 1 kali 1 ya. Kalau dilihat berdasarkan koordinatnya, persegi ini memiliki sisi satu satuan. Banyaknya persegi 1 kali 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ada 8 persegi ukuran 1 kali 1. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada persegi dengan ukuran 2 kali 2. Ya. Jadi sisinya adalah 2 dikali 2. Nah, banyaknya persegi 2 kali 2 adalah 1. Ya. Kemudian 2 yang ini. Kemudian 3. Ya, kemudian yang ini yang terakhir 4. Jadi
ada 4 buah persegi dengan ukuran 2 kali 2. Jadi total ada sebanyak 12 persegi. Oke, untuk soal nomor 5 seperti ini. Jadi untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan bahwa kurung dari X itu sama dengan X tambah 3 per X min 2 kalau X-nya ganjil. Kemudian kalau X-nya genap tak negatif, kurung X itu sama dengan X kuadrat tambah 2 dibagi 2. Dan kurung X itu akan sama dengan 2X kuadrat tambah 1 kalau saja si X-nya itu genap negatif. Nah, berdasarkan definisi itu, ya, definisi dari operasi kurung, maka tentukanlah berapa nilai dari ini. Jadi, kurung 1 dikurangi kurung 2. Nah, tentunya pertama kita harus cari dulu nilai kurung 2 itu berapa, ya. Cari nilai dari kurung 2. Oke, di sini 2 itu, ya, 2 itu merupakan bilangan genap yang tak negatif, ya. Genap tak negatif. Sehingga kita akan mencari nilai kurung 2 menggunakan definisi yang ini, ya. Jadi ini akan sama dengan X kuadrat tambah 2, karena di sini X-nya 2, ya. 2 kuadrat tambah 2 per 2. Ya, yang ini sama dengan 4 tambah 2, 6 bagi 2, 3, ya. Nah, jadi kita udah tahu bahwa yang ini sama saja dengan kurung 1 dikurangi 3, ya, kemudian kurung siku seperti itu. Nah, ini sama saja dengan min 2, ya, kurung min 2. Ya, berarti menghitung nilai ini sama saja dengan gua menghitung nilai yang ini. Nah, jadi kita sekarang akan menghitung berapa nilai dari kurung min 2. Nah, kita lihat yang ada di dalam kurung itu adalah bilangan min 2, di mana min 2 itu adalah genap yang negatif. Ya. Min 2 itu adalah genap negatif. Jadi kita akan mendefinisikan kurung min 2 itu menggunakan definisi yang ini. Jadi kurung min 2 itu sama dengan 2 dikali X kuadrat, karena di sini X-nya adalah min 2 ditambah 1. Jadi ini sama aja dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Ya, jadi nilai ini itu sama dengan 9. Jawabannya yang E. Untuk soal nomor 6, 7, dan 8 itu didasarkan pada teks 1. Grafik fx seperti itu dan gx seperti itu dikatakan berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu di titik K, koordinat A, B, dan di titik L, koordinat C, D. Nah, kemudian ada sebuah garis M yang melalui kedua titik tersebut. Untuk nomor 6, jika B lebih besar dari D, maka berapa nilai A yang memenuhi? Oke, karena di sini F dan G-nya definisinya sudah diberikan, kita bisa langsung mencari berapa A, B, C, dan D. Caranya adalah kita cari titik potong antara grafik F dan grafik G. Oke, grafik F-nya itu adalah min X min 1, G-nya itu X kuadrat min 3X tambah 7. X kuadrat bisa pindah ke kiri, plus 2X min 8 sama dengan 0, yang ini bisa difaktorkan jadi X plus 4, X min 2 sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah absis X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Nah, di sini misalkan aja ini sebagai X1 dan yang ini sebagai X2.
Nah, X1 dan X2 ini adalah calon-calon yang akan menjadi si A dan si C. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kita cari dulu berapa ordinat dari titik potongnya. Nah, untuk mendapatkan Y1, kita substitusikan X1 ke fungsi F. Jadi, Y1 itu sama dengan Fx1 yang nilainya adalah 2 dikali min 4 kuadrat min 4 min 1, yang ini hasilnya adalah 35. Nah, kemudian untuk memperoleh Y2 itu adalah Fx2 yang nilainya adalah 2 kali 2 kuadrat min 2 min 1. 8 kurang 2 kurang 1 itu 5. Jadi Y1 sama dengan 35 dan Y2 itu sama dengan 5. Nah, kemudian di soal nomor 6, jika B lebih besar dari D. Oke, si B dan D itu adalah ordinat dari masing-masing titik potong. Yang lebih besar, ordinat yang lebih besar itu adalah si B. Nah, di sini karena Y1 lebih besar, jadi yang menjadi B adalah Y1. Nah, sehingga pasangannya pastilah si A. Sedangkan yang menjadi si D itu Y2, ini sebagai D. Nah, pasangannya si D ya, itu adalah si C. Nah, di soal ini ditanyakan berapa nilai A. Jadi, nilai A yang memenuhi adalah nilai A sama dengan minus 4. Oke, untuk soal nomor 7, gradien garis M sama dengan berapa? Jadi garis M itu adalah garis yang melalui titik K dan titik L. Nah, A, B, dan C, D kita udah cari tadi. Jadi titik K itu adalah titik A, B min 4,35. Dan titik L itu adalah C, D 2,5. Nah, untuk menentukan gradien garis yang melalui dua buah titik, kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalkan aja yang ini sebagai X1 Y1. Di Y2 min Y1 adalah 5 min 35 per 2 min 4. Oke. Nah, di sini diperoleh nilai M adalah minus 30 per 6 atau sama dengan min 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal nomor 7, jadi garis ini Y sama dengan PX tambah Q itu dikatakan tegak lurus terhadap garis M yang nilai gradiennya adalah min 5 ya. Dan Y sama dengan PX tambah Q juga melalui titik 1,1. Maka tentukanlah berapa nilai P tambah Q. Oke, kita akan menggunakan hubungan dua garis yang tegak lurus. Jadi kalau ada dua garis yang tegak lurus, maka perkalian gradiennya M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1. Oke, nah garis yang pertama itu adalah garis ini di mana gradiennya adalah P ya. Di sini gradiennya adalah P. Nah, dikalikan dengan M2. M2 di sini adalah gradien garis M yaitu min 5. Ini sama dengan min 1. Jadi nilai P haruslah 1/5. Oke, jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1/5X tambah Q. Nah, garis ini juga dikatakan melalui 1,1. Jadi titik tersebut memenuhi persamaan ini. Kita bisa substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Itu sama dengan 1/5 tambah Q. 1 sama dengan 1/5 tambah Q. Sehingga nilai Q haruslah 4/5. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai P tambah Q.
karena P dan Q-nya kita udah tahu, dia adalah 1/5 ditambah 4/5, jadi P tambah Q itu hasilnya 1. Jawabannya yang E. Oke, untuk soal nomor 9, 10, dan 11 itu didasarkan pada teks 2. Nah, di teks 2 ini dikatakan sebuah limas memiliki volume 30 satuan volume dengan alasnya berupa segitiga KLM. Kemudian kita diberikan koordinat dari titik K, titik L, dan titik M yang menjadi sudut-sudut dari segitiga tersebut. Oke, nomor 9 yang ditanyakan adalah berapa jarak antara M dengan garis KL. Jadi, berapa jarak titik M ke garis KL. Nah, garis KL kan yang ini ya. Nah, ketika kita mencari jarak, berarti sudut yang di sini itu harus merupakan sudut siku-siku. Nah, kita ditanyakan berapa sih panjang dari garis ini tuh. Oke, kalau misalkan segitiga ini gue bawa ke sistem koordinat kartesius ya. Titik K dan titik L itu memiliki ketinggian 3 ya. Karena di sini koordinatnya itu something, 3 ya. Jadi dia memiliki ketinggian 3, sedangkan titik M itu memiliki ketinggian 8. Ya, karena komponen sumbu Y-nya itu 8. Nah, menghitung panjang garis ini sama saja dengan menghitung berapa jarak 3 ke 8. Ya, karena jarak 8 ke 3 itu adalah 5, jadi kita bisa tentukan bahwa tinggi segitiga ini atau jarak M ke KL itu adalah 5 satuan. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 10 kita ditanyakan berapa luas dari segitiga KLM. Ya, untuk menghitung luas segitiga ya kita akan menghitungnya dengan persamaan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kita udah peroleh bahwa tinggi segitiga KLM itu adalah 5 satuan. Berarti untuk mencari luasnya, kita perlu menghitung berapa panjang alas segitiga KLM. Nah, caranya mirip dengan menghitung tinggi. Untuk menghitung alas segitiga KLM, kita lihat bahwa titik K itu berada di X sama dengan 2 ya. Di X sama dengan 2, sedangkan titik L itu ada di titik X sama dengan 8 ya. Sehingga panjang KL itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan 2 dengan 8, yaitu 6 satuan. Jadi kita dapatkan bahwa alas segitiga KLM adalah 6 satuan. Nah, sehingga kita bisa menghitung luasnya, itu adalah setengah dikali alas 6 dikali tinggi, tingginya 5 ya. Ini hasilnya adalah 15 satuan luas. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk nomor 11 kita ditanyakan tinggi limas tersebut itu sama dengan berapa. Nah, untuk menghitung tinggi limas, kita akan memanfaatkan persamaan volume limas ya. Jadi volume dari limas itu sama dengan 1/3 ya kali luas alas dikalikan tinggi limas tersebut. Ya, misalkan di sini tingginya adalah H ya. Nah, diketahui di teks ya, volume limas itu adalah 30. Sedangkan alasnya ya, luas alasnya kita udah hitung bahwa luas alasnya adalah luas segitiga KLM yang nilainya 15. Nah, di sini kita akan menentukan berapa nilai H yang memenuhi. Nah, di sini bisa gue coret ya. Ini menjadi 15 dibagi 3 itu 5 kali H. Nah, jadi nilai H itu harus sama dengan 6 satuan. Jadi, tinggi limas kita itu adalah 6 satuan. Jawabannya yang D.